kata Allah Subhanahu wa taala, la ikraha fid din. Ya, tidak ada paksaan dalam Islam. Di antara sebab nuzul ayat ini ketika Rasulullah SAW mengusir Bani Nadir, Bani Nadir mereka, jadi Rasulullah ketika datang ke kota Madinah, di kota Madinah kan ada orang Yahudi, ada orang musyrikin diwakili oleh Abdullah bin Ubay bin Salul sebelum dia masuk Islam jadi orang munafik, dia sekelompok musyrikin. Itu siapa? Suku Aus, suku Khazraj yang belum masuk Islam. Kemudian ada orang-orang Yahudi. Ya, saya gambarkan ketika Nabi masuk Madinah, Nabi SAW masuk Madinah, di Madinah ada beberapa komunitas. Komunitas tersebut adalah siapa? Di antaranya adalah kaum musyrikin. Kaum musyrikin maksudnya siapa? Yaitu suku Aus dan Khazraj yang belum masuk Islam. Yang sudah masuk Islam namanya kaum Ansar. Terus juga ada komunitas kaum muslimin. Siapa mereka? Yaitu Al-Ansar. Ansar dan Muhajirin. Kemudian juga ada komunitas Yahudi. Yang mereka ada 3 kabilah. Ada namanya kabilah Bani Qainuqa, kemudian Bani Nadir, kemudian Bani Quraidah. Bani Quraidah. Yang pertama diusir adalah Bani Qainuqa karena mereka berkhianat. Yang kedua Bani Nadir. Bani Nadir juga mereka hendak membunuh Nabi ketika itu. Mereka ingin membunuh Nabi, mereka mengundang Nabi dan mereka ingin melemparkan batu kepala Nabi untuk bunuh Nabi. Akhirnya ketahuan, Jibril alaihissalam kasih tahu. Akhirnya Nabi mengusir mereka sehingga turun surat firman Allah, surat Al-Hasyr. Surat Al-Hasyr tentang pengusiran Bani Nadir, ya, Bani Nadir dari kota Madinah, ya. Akhirnya mereka keluar. Ketika mereka diusir Bani Nadir, ada sebagian anak-anak kaum Ansar, ya, yang mereka ternyata punya hubungan kekerabatan sama Bani Nadir dan mereka beragama Yahudi. Mereka beragama Yahudi, ya. Sementara orang tua mereka Islam. Maka akhirnya yang Islam tanya kepada Nabi, ya Rasulullah, bagaimana dengan sebagian anak-anak muda yang mereka punya kekerabatan atau persahabatan dengan Bani Nadir? Apakah mereka terusir bersama mereka atau kita tahan mereka bersama kita di Madinah? Maka turunlah firman Allah, la ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam agama. Sehingga sebagian mereka akhirnya mengikuti Bani Nadir. Beragama Yahudi, ikuti mereka, dan Nabi SAW tidak mengapa. Ya sudah, silakan pergi, ya. Ini di antara dalil bahwasanya tidak semua orang kafir diperangi. Demikian juga ternyata dalam kota Madinah sendiri ada Bani Quraidah. Asalnya Nabi tidak berperang dengan mereka. Bahkan Nabi membuat suatu perjanjian dengan mereka yang disebut dengan Wasiqatul Madinah, yaitu piagam kota Madinah, ya. Yang isinya adalah jika ada musuh menyerang dari luar, maka Nabi dan orang-orang Yahudi kerjasama untuk melawan musuh tersebut. Dan ini terus berjalan sampai pada tahun 5 Hijriah ketika Rasulullah SAW diperangi oleh Al-Ahzab, 10.000 pasukan. Masih ada perjanjian damai antara Nabi dengan Bani Quraidah. Namun di saat genting tersebut mereka berkhianat. Tapi intinya Nabi membuat perjanjian damai. Berarti tidak benar bahwasanya Nabi, orang Islam mengajarkan kalau ketemu orang kafir bunuh, Ternyata tidak. Ternyata tidak, ya. Demikian juga di awal-awal ada kaum musyrikin dan Nabi tidak memerangi mereka. Sampai akhirnya ketika perang Badar, akhirnya mereka masuk Islam, sebagian mereka jadi orang munafik seperti Abdullah bin Ubay bin Salul. Tapi ketika Nabi datang tidak ada peperangan dengan mereka. Kemudian ini yang pertama. Kemudian yang kedua, saya sangat jelas, ya, Allah tidak melarang berbuat baik dengan orang-orang kafir yang baik. Kata Allah Subhanahu wa taala, la yanhaakumullah 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Innallaha yuhibbul muqsitin. Artinya apa? Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik dan untuk adil kepada siapa? Kepada orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian. Alladzina lam yuqatilukum fid din. Yaitu tidak mengapa berbuat baik dan adil, kata Allah, tidak mengapa berbuat baik
dan adil kepada orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian, yang tidak memerangi.